Bagian ketiga dari presentasi saya ini juga cukup penting ya di Bank Indonesia ini khususnya adalah bagaimana kita mendesain sebuah bauran kebijakan. Ya. Bagaimana peran dari kebijakan makroprudensial di dalam konteks bauran kebijakan di Bank Indonesia. Nah, di slide 26 ini kita lihat apa sih sebenarnya, bagaimana cara menggabungkan, bagaimana melihat interaksi antara kebijakan-kebijakan moneter, makroprudensial, dan capital flows management. Nah, kita tahu tadi dari slide berapa tadi? Slide 8 bahwa ada linkage yang sangat kuat antara pertumbuhan ekonomi dan perilaku di sektor keuangan. Nah, jadi business cycle dengan financial cycle itu sangat erat hubungannya. Ya. Prosiklikalitas itu juga menunjukkan bahwa siklus keuangan dengan siklus bisnis itu sangat terkait. Ketika ekonomi tumbuh tinggi, maka meningkatnya perilaku risk taking. Kemudian harga aset naik dan seterusnya. Kemudian sebaliknya dalam kondisi kontraksi, menurunnya aktivitas ekonomi terjadi sebaliknya. Ya, risk averse, kemudian deleveraging dan sebagainya. Di eksternal tadi juga sudah saya sampaikan, ketika ekonomi ekspansi maka terjadi inflow yang lebih besar. Dan sebaliknya ketika terjadi kontraksi maka terjadi outflow. Jadi ini link antara siklus bisnis, siklus keuangan dan capital flows ini penting bagi mendesain bauran kebijakan di Bank Indonesia. Inilah kira-kira penjelasan simple dari bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan capital flows management. Ya. Jadi misalnya katakanlah kita berada pada posisi di mana stabilitas harga itu atau risiko stabilitas harga itu rendah, ya, inflasi rendah artinya. Kemudian risiko SSK rendah, ya. Maka dan capital flows itu eksesif, ya. Maka bagaimana bauran kebijakannya? Ya, monetary policy loose, makroprudensialnya loose juga, akomodatif, dan kita mencegah terjadinya eksesif capital inflows. Ya. Sebaliknya, seperti yang terjadi misalnya di tahun 2011-2012 sebelum taper tantrum, pada saat itu inflasi tinggi, ya, karena memang lagi semua kredit tumbuh berlebihan, ya, inflasi tinggi, ya, karena likuiditas juga inflow-nya tinggi waktu itu. Itu yang terjadi adalah di kanan, ya, ketika inflasi tinggi, risiko SSK juga tinggi karena risiko bubble di properti, ya, komoditi dan sebagainya. Dan inflow sangat tinggi. Maka yang dilakukan adalah ya makroprudensial waktu itu tight, ya, dengan LTV diturunkan. Monetary policy juga tight waktu itu, ya. Kita naikkan suku bunga dan kita mencegah inflow yang berlebihan. Nah, jadi ini adalah matriks desain kebijakan bauran kebijakan di Bank Indonesia.